Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, apa kabarnya? Alhamdulillah. Sekarang kita bahas sedikit tentang wali Allah. Pernah dengar yang namanya wali Allah, Pak, Bu? Pernah ya? Bapak-bapak pernah juga? Bapak-bapak mau jadi wali Allah? Pak Iqbal mungkin mau jadi wali Allah, Pak Iqbal? Masya Allah. Wow, wali murid ya, wali murid semuanya di sini. Masya Allah. Nah, sebenarnya secara umum makna luasnya dari wali Allah sudah disebutkan di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nah, di dua ayat ini wali Allah itu punya 4 sifat. Jadi wali Allah itu sifat. Jadi siapa yang punya sifat 4 ini, jadilah dia wali Allah. Gitu ya. Yang pertama, la khaufun alaihim. Dia tidak merasakan ketakutan. Di tafsir disebutkan, dia gak takut sama kejadian-kejadian di hari kiamat. Termasuk dia tidak takut sama kematian. Jadi sebenarnya kalau kita pikir tuh, konsep takut mati itu sebenarnya buat apa? Karena kita semua akan mati, betul? Jadi orang takut mati, orang yang tidak takut mati juga mati. Jadi yang lebih harus kita pikirkan adalah saat ada sahabat yang bertanya mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat, kemudian Rasulullah menjawab, ma'adattalaha, apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat itu. Termasuk kematian. Apa yang sudah kita persiapkan untuk kematian. Jadi wali Allah itu tenang, gak takut. Kemudian walahum yahzanun, mereka tidak bersedih hati. Dan di tafsir disebutkan, maksud tidak bersedih, mereka tidak bersedih atas apa yang luput dari mereka dari perkara-perkara dunia. Jadi kalau kita gak dapat sesuatu dari dunia, gak usah sedih. Udah, bukan rezekinya, belum rezekinya, lewat. Kalaulah itu memang rezeki kita, pasti akan datang. Kalau bukan, kita mau usaha gimana pun, pasti gak dapat. Jadi apa yang terluput dari hal dunia ini, entah jabatan atau harta atau dan lain sebagainya, udah gak usah bersedih. Itu sifat kedua. Sifat ketiga, itu beriman, tentu saja. Kemudian sifat yang keempat, itu bertakwa. Bertakwa itu apa, Bapak Ibu? Jalankan perintah Allah, jauhi larangannya. Itulah takwa. Jadi orang punya 4 sifat ini. Dia tidak ada ketakutan, dia tidak sedih, kemudian dia beriman dan bertakwa, jadilah dia wali Allah. Kemudian ada tambahan lagi di hadis saat ada sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah itu wali Allah? Kemudian Rasulullah menjawab, alladzina idza ru'u dzukirallah. Wali Allah itu yang saat dipandang membuat orang yang memandangnya itu jadi ingat kepada Allah. Nah, itu tambahnya. Jadi kalau orang udah punya 4 sifat ini yang disebutkan di dalam Al-Quran, otomatis dia punya aura yang membuat orang yang melihatnya itu jadi ingat kepada Allah. Nah, mumpung ini malam ganjil ya, malam keberapa Pak, Bu? Ke-25. Kalau di Indonesia malam 26. Kalau Muhammadiyah malam 27 bahkan. Nah, saya mau kasih zikir yang bagus diucapkan di Lailatul Qadar selain Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi ada zikir-zikir yang pahalanya besar. Yang pertama, Pak Bu, di Lailatul Qadar ini usahakan ucapkan Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, berilah ampun untuk orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan.
Itu pahalanya banyak. Sebanyak apa? Kata Rasulullah gini, man istaghfaro lil mu'minin wal mu'minat kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minah hasanah. Barang siapa yang memintakan ampun untuk orang beriman, laki-laki dan perempuan, Allah menuliskan untuknya kebaikan sebanyak orang beriman yang ada. Di dunia ini ada berapa orang beriman, Pak Bu? Orang muslim lah. Ada berapa? Tahu di bumi ini ada berapa populasi sekarang? 2 miliar. Kalau penduduk bumi sekarang berapa? 8 miliar ya. Jadi kita masih kalah. Muslim 2 miliar dan muslimnya 6 miliar. Tapi kalau dihitung seagama-seagama, Islam masih lebih unggul, paling banyak. Tapi kalau non-muslim semuanya dikumpulin, ya muslim kalah, 2 miliar aja. Nah, jadi saat orang ngucapin Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat, itu dia dapat 2 miliar kebaikan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, apakah di antara kalian tidak mampu untuk mengumpulkan 1000 kebaikan setiap hari? Kemudian ada sahabat bertanya, bagaimana caranya Rasulullah? Barang siapa yang mengucapkan subhanallah 100 kali, maka Allah akan menuliskan untuknya 1000 kebaikan atau dihapuskan 1000 kesalahan. Jadi baca apa Pak Bu? Subhanallah. Kemudian terakhir, baca sholawat tentu saja. Dan sholawat yang paling simpel dan paling pendek dan mudah dihafal, Allahumma sholli ala Muhammad, itu udah sholawat udah. Man sholla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, kata Rasulullah, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Jadi ini zikir-zikir yang bisa diucapkan saat malam-malam Lailatul Qadar, dan tentu saja pahala yang paling besar itu baca Quran. Tapi kalau di sini ada yang ngantuk-ngantuk baca Quran atau struggle baca Qurannya, ya bacalah ini yang gampang-gampang. Subhanallah, kemudian Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian mintakan ampun untuk orang beriman, Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat. Itu saja Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita mulai sholat tarawih kita.